hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas bagaimana membangun portofolio investasi bagi para investor pemula. Kenapa? Karena sebagai investor pemula kita itu perlu memahami dengan baik prinsip-prinsip dasar investasi, diversifikasi, resiko, dan tujuan keuangan pribadi kita. Nah, lebih lanjut, beberapa tips yang bisa saya kumpulkan bagi teman-teman yang seperti saya, yaitu investor pemula. Saksikan tayangan berikut. Oke, bagi teman-teman investor pemula, yang pertama paling penting itu tentukan tujuan keuangan Anda. Kenapa? Karena by teori manusia itu punya 3 preferensi. Pertama, dia pengen kemampuannya berkonsumsi itu smoothing atau konstan sepanjang waktu, dari sejak muda sampai nanti dia pensiun. Tapi ada juga yang pengen belum tentu juga mati nanti kalau pas tua gitu, jangan-jangan mati muda. Maka dia akan fokus menghabiskan pendapatannya saat muda saja, hari tua nanti pikir belakangan. Tapi ada juga yang lebih konservatif, dia sangat memikirkan hari tuanya, sehingga dia berhemat di masa mudanya. Untuk apa? Supaya hari tuanya dia sejahtera. Tidak ada yang salah, itu preferensi individu soalnya. Oleh karena itu, sebelum teman-teman mulai berinvestasi, tentukan tujuan keuangan teman-teman. Apakah teman-teman berinvestasi itu dalam rangka untuk supaya nanti pensiunnya itu nyaman, punya tingkat pendapatan yang cukup, aset yang banyak, atau tujuan untuk membeli rumah, misalnya 5 tahun lagi harus punya rumah sehingga sekarang berinvestasi, atau justru investasi ditujukan untuk nanti pendidikan anak-anak, karena nanti kuliah itu mahal, sehingga mulai berinvestasi dari sekarang, sehingga nanti ketika anak-anak sudah mulai kuliah, teman-teman tidak mengambil dari pendapatan tapi dari hasil pengembangan investasi teman-teman. Atau ada tujuan lain, saya nggak tahu, silakan. Tapi yang jelas sebelum berinvestasi, tentukan Anda investasi itu tujuannya apa, karena ini penting dan dapat membantu untuk merencanakan investasi yang tepat dan baik bagi Anda sesuai kapasitas keuangan yang Anda miliki. Nah, yang kedua, ini isu sih, masalah. Teman-teman harus melakukan riset, jangan pernah malas melakukan riset. Pelajari tentang berbagai jenis investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi itu apa, reksadana apa, kemudian investasi di properti seperti apa, dan jenis atau instrumen investasi lainnya. Pahami banget karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian dari masing-masing instrumen ini. Kalau Anda tidak ingin mempelajarinya, maka jangan salahkan nanti investasi Anda bisa zonk. Yang ketiga, nah ini, kalau sudah melakukan riset, maka mulailah berinvestasi pada instrumen yang Anda pahami. Ini penting agar memulai dengan investasi yang kita pahami dan kita merasa nyaman berinvestasi di instrumen tersebut. Jangan buru-buru menginvestasikan uang atau aset Anda dalam hal-hal yang Anda tidak mengerti. Yang keempat, nah ini quotes tua sebenarnya, tapi masih relevan saat ini, yaitu jangan meletakkan semua telur yang Anda miliki dalam satu keranjang yang sama. Ini artinya apa? Diversifikasi portofolio investasi Anda. Karena apa? Dengan diversifikasi ini memungkinkan Anda mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi Anda di berbagai jenis aset atau instrumen keuangan. Contohnya, Anda investasi sebagian di saham, sebagian di obligasi dan reksadana. Ini dapat membantu melindungi portofolio investasi Anda dari fluktuasi pasar yang tidak bisa kita prediksi. Yang kelima, ini nggak kalah penting, pahami resiko. Sebelum berinvestasi, teman-teman tuh harus memahami resiko yang terkait dari setiap jenis investasi tadi. Makanya riset itu penting.
Jangan hanya karena tergiur potensi pengembalian atau return yang begitu tinggi, terus Anda invest di jenis instrumen tersebut tanpa Anda mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dan dapat mengganggu keamanan keuangan Anda di masa depan. Yang keenam, ini pertimbangkan jangka waktu investasinya, ya kan? Nah, ini sangat berkaitan dengan tujuan investasi Anda di awal tadi. Karena apa? Dengan menentukan jangka waktu investasi Anda akan memiliki tujuan yang sesuai. Contoh, misalnya ya, kalau Anda punya tujuan jangka pendek, maka mungkin yang lebih cocok ya, investasilah ke instrumen-instrumen yang konservatif dan liquid. Karena in case Anda butuh uang cepat atau aset lancar cepat, Anda bisa jual gitu. Tapi kalau Anda punya tujuan investasi yang jangka panjang, tidak ada salahnya Anda mempertimbangkan investasi yang lebih beresiko. Tapi tadi ya, Anda bisa mengukurnya, sudah Anda riset. Kenapa investasi dengan yang beresiko itu potensi pengembaliannya lebih besar? Karena dalam dunia investasi semakin tinggi returnnya, maka risikonya juga semakin tinggi. Nah, kemudian itu yang ketujuh, lakukan dollar cost averaging. Ini dollar cost averaging ini sebuah metode sih dalam investasi, yaitu bagaimana kita berinvestasi secara teratur, ya seperti nabung lah gitu. Sejumlah uang udah kita cadangkan, pokoknya tiap bulan misalnya saya akan nabung 500.000. Ya udah, rutin saja Anda setiap bulan tanpa melihat fluktuasi pasar, investasi 500.000 misalnya. Nah, ini membantu buat para pemula, membantu Anda menghindari investasi pada harga puncak dan mengurangi risiko yang terkait dengan timing pasar. Karena nggak mudah loh memperkirakan timing pasar dan risiko pasar. Para ahli saja, yang investor-investor sudah berpengalaman, bisa juga zonk, apalagi kita yang pemula gitu. Makanya metodologi dollar cost averaging ini bisa Anda tempuh nih kalau Anda investor pemula. Strategi ke-8 ini paling safe mungkin ya menurut saya, investasi di reksadana. Kenapa? Karena reksadana ini investasi yang mencakup portofolionya saham, obligasi atau aset lainnya yang dikelola oleh para profesional. Sehingga apa? Anda dapat memilih reksadana sesuai dengan profil resiko yang Anda miliki. Yang ke-9 itu pantau dan evaluasi terus portofolio Anda. Jadi Anda harus secara berkala rutin melihat kinerja portofolio Anda tadi. Kan tadi udah diversifikasi ya, gitu. Pantau secara berkala. Nah, kalau perlu dengan Anda melakukan riset sebelumnya, lakukan adjustment. Agar apa? Agar keseimbangan aset Anda dan tujuan keuangan Anda tetap terjaga. Jadi ada jenis saham yang mungkin sudah terlalu anjlok, Anda tidak akan rugi terlalu dalam dan bisa dialihkan ke saham jenis instrumen lain yang bisa nanti menutupi kerugian dari instrumen yang turun terlalu tajam. Yang ke-10 ini penting sekali menurut saya bagi para investor pemula. Jangan panik saat pasar berfluktuasi. Karena apa? Pasar investasi itu selalu atau cenderung fluktuatif gitu. Dan ini adalah hal yang normal-normal saja sebenarnya. Jadi pada saat saham pasar investasi itu berfluktuasi gitu ya, teman-teman jangan buru-buru menjual, apalagi saat pasar turun, atau terlalu bersemangat membeli saat pasar lagi naik gitu. Pertahankan, istiqomah, konsisten dengan strategi investasi jangka panjang Anda. Yang ke-11 ini penting, belajar terus-menerus. Ya, kesannya klise ya, belajar terus. Tapi gini, pengalaman saya, investasi itu adalah sebuah proses pembelajaran gitu. Kalau Anda cermati ya, semakin lama Anda investasi di suatu jenis instrumen, Anda akan semakin mengenal tuh jenis instrumen tersebut dan reaksi pasarnya. Kadang kalau Anda tarik series waktu yang lebih panjang terhadap instrumen yang Anda miliki itu, Anda akan mendapatkan pola yang relatif berulang gitu. Nah, dengan cara itu Anda bisa punya intuisi pada saat kapan Anda harus masuk, pada saat kapan Anda keluar dari investasi, atau kapan Anda harus beli, kapan Anda harus menjual. Nah, secara keilmuan juga dengan belajar terus ini Anda
ya sering-seringlah atau sesekali baca gitu ya hal-hal tentang pasar keuangan, strategi investasi, dan berita-berita ekonomi, karena ini akan mempengaruhi sentimen pasar atau pergerakan pasar investasi. Yang ke-12 ini kalau perlu ya, apalagi kalau Anda berasal dari keluarga yang cukup mapan gitu ya, ataupun Anda punya penghasilan cukup besar, nggak ada salahnya Anda menggunakan jasa profesional keuangan. Kenapa? Mungkin Anda backgroundnya bukan ekonomi, bukan finance, bukan akuntan atau manajemen yang backgroundnya di sana, tapi Anda punya kelebihan aset dan pengen investasi, ya nggak ada salahnya datangi profesional keuangan. Anda tetapkan risiko investasi dan tujuan investasi Anda, nanti dia yang akan mendesain portofolio yang tepat untuk Anda dan kondisi keuangan Anda, sehingga nanti relatif akan membeli return sesuai ekspektasi Anda. Terakhir saya cuma mau bilang gini teman-teman harus tetap ingat, para investor pemula atau siapapun yang berniat masuk ke pasar investasi, bahwa investasi selalu melibatkan resiko. Dan tidak ada jaminan atau yang bisa menjamin bahwa setiap investasi itu akan mendapatkan return. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman yang ingin berinvestasi, merencanakan dengan baik dan hati-hati investasi jenis instrumen yang paling tepat sesuai dengan apa? Dengan tujuan dan profil resiko yang bisa Anda tolerir. Oke, selamat bergabung menjadi investor pemula. Semoga Anda gain profit. Sampai jumpa.